Halo, kembali bertemu lagi dengan saya Anina Febriani Nuraini dari tutor akademik kimia Asrama Kanayakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi redoks, di mana reaksi redoks itu merupakan reaksi transfer elektron. Nah, seperti hal yang kita ketahui, di reaksi redoks itu ada reaksi oksidasi maupun reaksi reduksi. Nah, di sini reaksi oksidasi itu didefinisikan sebagai setengah reaksi yang kehilangan elektron. Nah, di sini kan bisa kita lihat bahwa si Mg menjadi 2 Mg2+ ditambah 4 elektron. Nah, di sini tuh si Mg-nya tuh bakalan melepas bahkan kehilangan elektron. Juga si Mg-nya ini tuh bakal mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Nah, di sini tuh kan bilangan oksidasinya kan 0. Di sini menjadi 2+. Nah, makanya itu mengalami kenaikan bilangan oksidasi dan disebut reaksi oksidasi. Kemudian kalau reaksi reduksi sendiri itu didefinisikan sebagai reaksi yang menangkap elektron. Seperti sini O2 itu tuh menangkap 4 elektron untuk menjadi 2O2-. Nah, selain itu, O2 juga sendiri tuh mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nih, di sini tuh kan bilangan oksidasinya kan 0. Kemudian menjadi 2O2-. Nah, ini menjadi 2-. Nah, makanya ini mengalami reaksi yang namanya reaksi reduksi. Kemudian kalau kita tuliskan semua reaksi ini, nah ini tuh bakal menjadi 2 Mg ditambah O2 ditambah 4 elektron menjadi 2 Mg2+ ditambah 2O2- ditambah 4 elektron, dimana si 4 elektronnya itu sama-sama bisa kita coret karena ada di kiri maupun di kanan. Nah, kemudian si Mg2+ sama 2O2- itu bereaksi sehingga reaksi bersihnya itu menjadi 2 Mg ditambah O2 menjadi 2 MgO. Nah, kemudian untuk aku kan tadi udah bilang kan mengalami kenaikan oksidasi, mengalami penurunan oksidasi. Nah, di sini aku akan menjelaskan apa sih sebenarnya bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi itu sendiri. Yang pertama tuh untuk seluruh free element, nah itu tuh memiliki bilangan oksidasi itu 0, seperti natrium, berilium, kalium, plumbum, terus H2O2 pH4 itu 0. Kemudian dalam ion monoatomik, nah bilangan oksidasi itu tuh sebanding dengan muatan yang ada di ion tersebut. Nah, di sini misalkan ada Li+, nah makanya di sini bilangan oksidasinya tuh +1, kemudian Fe3+ menjadi +3, O2- menjadi -2. Jadi begitu untuk aturan nomor 2. Nah, untuk nomor 3, nah bilangan oksidasi dari oksigen itu biasanya -2. Tapi untuk H2O2 dan O22- bilangan oksidasinya tuh -1. Nah, karena di sini kan hanya kan +1, terus +1 kali 2 +2. Kemudian O-nya ya +2 dibagi 2 -1. Nah, terus di sini kan seperti yang nomor 2 bahwa bilangan oksidasi dari monoatom enggak ding. Nah, O22- ini tuh kan sendiri kayak ini tuh kan bilangan oksidasinya kan 2-. Makanya kalau misalkan 2- dibagi 2 kan -1. Jadi bilangan oksidasinya tuh -1. Kemudian bilangan oksidasi dari hidrogen itu biasanya +1, kecuali hidrogen sendiri itu berikatan dengan logam di senyawa biner. Nah, makanya si hidrogen dalam kasus ini tuh memiliki bilangan oksidasi -1. Nah, si binernya itu tadi +1 gitu. Kemudian buat aturan nomor 5, untuk golongan 1 itu tuh untuk logam golongan 1 itu tuh bilangan oksidasinya +1, logam golongan 2 bilangan oksidasinya +2, dan untuk fluor sendiri tuh -1. Nah, untuk nomor 6 tuh seperti yang kan tadi kalian bertanya-tanya kenapa O22- itu tuh bilangan oksidasinya -2, karena di sini tuh dibilang bahwa jumlah dari bilangan oksidasi dari semua atom di molekul atau di ion itu tuh sebanding dengan muatan yang ada di molekul atau ion tersebut. Nah, makanya tadi kan O2 2- itu
bilangan oksidasinya min 2 karena sebanding dengan ini muatannya si molekul atau ion itu. Nah, contohnya di sini berapa sih oksidasi numbers dari semua atom di HCO3-. Nah, di sini kan yang di poin 4, nah bilangan oksidasi H itu +1. Kemudian bilangan oksidasi O di slide sebelumnya tuh min 2. Nah, di sini kita nggak tahu C-nya tuh berapa. Nah, karena aturannya tuh muatan dari jumlah dari seluruh bilangan oksidasi dari ion itu tuh sebanding dengan muatannya, maka di sini tuh semua HCO3 ini HCO3- itu bilangan oksidasinya min 1. Nah, makanya kalau kita buat mencari yang si C-nya, ya tinggal ini si O-nya kan ada 3, berarti min 2 dikali 3. Kemudian hanya kan ada +1, terus di sini ada H1, berarti cuma 1 doang. Terus ini C-nya kita cari. Nah, makanya C-nya dapat bilangan oksidasi +4. Nah, buat kita tahu berapa sih bilangan oksidasi dari yang ada di tabel periodic unsur, nah kita bisa melihatnya di the oxidation numbers of element in their compounds. Nah, ini kayak kemungkinan bilangan oksidasi yang mungkin. Nah, ini logam golongan 1 kan, ini +1 semua. Terus ini logam golongan 2 +2 semua. Nah, untuk fluor sendiri juga min 1. Nah, ini H bisa +1 bisa min 1. Jadi ini aturannya tuh semua tuh kayak gini yang mungkin untuk menjadi bilangan oksidasinya. Nah, kemudian kita lanjut ke reaksi, macam-macam reaksi redox. Ada reaksi kombinasi seperti A plus B menjadi C. Contohnya, nah 2 aluminium ditambah 3 brom 3 Br2 menjadi 2 AlBr3. Nah, di sini si Al kan tadi si free atom 0. Ini juga free atom juga 0. Nah, Al di sini +3, si Br di sini min 3. min 1 deh. Nah, di sini Al kan mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Jadi ini reaksi oksidasi. Kemudian si Br mengalami penurunan bilangan oksidasi. Berarti ini mengalami reaksi reduksi. Ada juga reaksi dekomposisi. Nah, reaksi dekomposisi sendiri itu jadi kayak penguraian gitu dari C menjadi A plus B. Kayak di sini 2KClO3 menjadi 2KCl ditambah 3O2. Nah, bilangan oksidasi kalium di sini kan +1, Cl +5. Tapi di sini terus O-nya min 2. Nah, tapi di sini tuh K-nya tuh +1 tetap, Cl-nya di sini +5, ini min 1, otomatis mengalami penurunan bilox. Jadi mengalami reaksi reduksi. Nah, di sini O-nya tuh dari min 2 menjadi 0, mengalami kenaikan, makanya disebut reaksi oksidasi. Kemudian ada reaksi pembakaran. Jadi reaksi pembakaran kan misalnya contohnya sulfur ditambah gas O2 menjadi SO2. Nah, di sini S kan 0. Ini O-nya juga 0 karena free atom. Terus kemudian S-nya di sini menjadi +4, mengalami kenaikan bilox atau S mengalami oksidasi. Kemudian O2 menjadi 2-. Nah, ini si O2 mengalami reduksi. Contohnya lagi ada 2Mg plus O2 menjadi 2MgO. Nah, di sini bisa dilihat bilangan oksidasinya, kenaikan dan penurunannya. Nah, di sini ada juga namanya reaksi displacement reaction atau reaksi pemindahan. Di sini ada hidrogen displacement. Di sini kita bisa lihat di sini Sr kan bilangan oksidasinya 0. Kemudian di sini +2. Nah, ini di sini ada +1, terus ini ada 0. Jadi ini mengalami kenaikan, ini mengalami penurunan. Jadi ini masuk reaksi oksidasi reduksi. Juga ada yang namanya metal displacement. Ini +4 sama 0, di sini Ti-nya menjadi 0, Mg-nya menjadi +2. Ini mengalami penurunan, ini mengalami kenaikan. Ini ada Cl2 ditambah 2KBr menjadi 2KCl ditambah Br2. Nah, di sini Cl-nya kan 0. Terus K-nya Br-nya min 1. Di sini di sini Cl-nya min 1. Mengalami penurunan, terus Br-nya dari min 1 menjadi 0.
Jadi kalau misalkan ada apa ya, reaksi displacement kayak gini, kayak ada dari ada H2-nya gini, terus kemudian logamnya tuh terganti terganti gini, terus atau enggak si halogen displacement kayak yang di sini Cl2 terus di sini Br2 kayak terganti gitu, itu masuk reaksi oksidasi reduksi. Kemudian ada lagi yang namanya reaksi disproporsionasi. Nah, di sini tuh dimana sebuah elemen tuh mengalami reaksi oksidasi maupun reduksi. Nah, contohnya tuh ada Cl2. Cl2 di sini tuh mengalami reaksi oksidasi reduksi. Nah, di sini Ca kan 0. Nah, karena free element, terus di sini Cl-nya jadi +1. Kan ini kan O-nya kan -2, terus ini -1, otomatis si Cl-nya kan +1. Nah, di sini Cl-nya -1 karena ini matanya -1. Jadi si Cl tuh mengalami kenaikan dan juga mengalami penurunan. Makanya disebut reaksi disproporsionasi. Gitu. Kemudian, nah, kan pasti kita kayak bertanya-tanya bagaimana kita menyetarakan sebuah reaksi redoks yang biasa kita temui di soal. Contohnya tuh ada oxidation of Fe2 plus menjadi Fe3 plus oleh Cr2O72- di apa ya, di larutan asam. Nah, yang pertama kita tuh harus menulis unbalance ya, reaksi tidak seimbangnya dari reaksi ion tersebut. Di sini bisa kita tulis yaitu Fe2 plus menjadi Fe3 plus, di sini Fe2 plus menjadi Fe3 plus. Nah, di sini Cr2O72- kalau misalkan di reaksi asam, kalau misalkan mengalami kenaikan Bilox itu tuh mengalami penurunan Bilox, di sini tuh menjadi Cr3 plus. Nah, kemudian kita harus memisahkan reaksi tersebut dari menjadi 2,5 reaksi, yaitu setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Contohnya di sini tuh ada yang mengalami oksidasi kan tadi yang aku bilang si Fe2 plus menjadi Fe3 plus. Nah, di sini Fe2 plus menjadi Fe3 plus, ini plus 2, ini plus 3. Kan ini tidak seimbang. Makanya di sebelah kanannya harus kita tambah. Bentar, belum masuk situ. Kita harus memisahkan reaksi ini dari reaksi unbalance equation-nya menjadi setengah reaksi masing-masing, yaitu oksidasi dan reduksi. Di sini F itu mengalami kenaikan bilangan oksidasi, makanya mengalami reaksi oksidasi. Di sini Cr-nya tuh mengalami penurunan oksidasi, penurunan Bilox, yaitu +6 menjadi +3, makanya mengalami reaksi reduksi. Nah, kita harus menyetarakan atom O sama atom H-nya di kedua sisi. Nah, misalkan di sini ada Cr2O72- menjadi 2Cr+. Kayak ini di reaksi reduksinya. Di sini O-nya kan ada 7. Nah, makanya di sini kekurangan O. Makanya kita harus menambahnya di sini. Kalau dalam reaksi asam, kekurangan O tuh bisa ditambah dengan H2O. Nah, karena di sini tuh kekurangan O. Jadi ini makanya ditambah 7H2O. Kemudian, nah, kalau misalkan di sini tuh kekurangan 7H2O, nah di sini sebelah kirinya kan jadi kekurangan H+, makanya di sini ditambah 14H+ karena kekurangan sebanyak 14H. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus meletakkan elektron di kanan atau kiri sisi buat menyetarakan menyeimbangkan muatan yang ada di setengah reaksi masing-masing. Contohnya di sini tuh, nah di sini Fe2 plus tadi menjadi Fe3 plus yang sempat aku bilang tadi. Di sini tuh Fe2 plus kan plus 2, di sini plus 3, otomatis buat menyeimbangkan muatannya di setengah reaksi ini kita harus menambah 1 elektron di sini supaya di sini plus 2 juga di sini plus 2. Nah, di sini
di setengah reaksi reduksi tadi 14H plus menjadi Cr plus Cr2O72- menjadi 2 Cr3 plus ditambah 7H2O. Nah, di sini kan bilangan oksidasinya kan ada 14 terus dikurangi 2 berarti 12. Terus di sini ada plus 6. Di sini 12, di sini plus 6. Otomatis kita harus ngurangin ini dong dengan menambah 6 elektron. Jadi ini udah muatannya udah setara. Di sini ada berapa ya? 14 kurangi 6 terus kurangi 2 ada 6, di sini juga ada 6. Pas banget. Kemudian nah, kita harus kayak menyetarakan bilangan jumlah elektronnya di antara di reaksi setengah oksidasi dan juga setengah reduksi ini. Makanya di sini kan ada 1 elektron kan. Nah, makanya terus di sini ada 6, otomatis di sini kayak dikali 6 gitu loh. Dikali 6, makanya di sini jadi 6 Fe2+ menjadi 6 Fe3+ ditambah 6 elektron. Nah, kalau udah kita bisa mencoret-coret elektronnya. Karena di sini tuh udah ada di setengah reaksi oksidasi itu ada 6 elektron, terus di setengah reduksi itu ada 6 elektron. Kita tinggal coret-coret sehingga reaksinya tuh jadi 14H+ ditambah Cr2O72- ditambah 6 Fe2+ menjadi 6 Fe3+ ditambah 2 Cr3+ ditambah 7H2O. Nah, kita harus sekarang memverifikasi muatan di reaksi ini apakah sudah setara atau belum. Di sini ada 14 kali 1. Di sana -2, terus di sana 6 kali 2 sama dengan kan 24 nih. Di sini juga 6 kali 3 ditambah 2 kali 3. Nah, sama dengan 24 juga. Setara deh. Nah, tadi kan dia reaksi asam. Kalau misalkan untuk reaksi basa sendiri, kita tuh tinggal menambahkan OH- di kedua sisi sejumlah H+ yang terpisah di akhir reaksi. Jadi kalau misalkan di sini tuh mau kita tambah kalau kita tuh mau menjadikan ini tuh di larutan basa, berarti ini tinggal menambah 14 OH- di kedua sisi. Tuh. Sekian dari aku. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau misalkan ada yang mau ditanya bisa banget tanya dari masing-masing dari kita PJ Akademik Kimia. Terima kasih.